Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap buronan kasus Poso di Sulawesi Tengah. Sebuah kapal nelayan berpenumpang 20 orang dilaporkan tenggelam di perairan Luwuk. Kue kering mulai ramai diserbu pembeli menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 3 terduga jaringan Mujahidin Indonesia Timur di Palu dan Ampana, Sulawesi Tengah, Kamis pagi. Salah satu terduga yang ditangkap adalah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan buronan selama 10 tahun. Penangkapan terduga jaringan terorisme tersebut dilakukan di Kelurahan Baya, Kecamatan Tawaili, Kota Palu, sekitar pukul 9 pagi. Densus 88 bersama Satuan Gegana Brimopolda Sulawesi Tengah bersenjata lengkap mengepung sebuah rumah yang baru 1 bulan ditinggali oleh seorang pria berinisial MW. Ia diketahui merupakan salah satu anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan sudah 10 tahun buron. Tim gabungan melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti berupa tas, kartu identitas, dan ponsel milik MW. Selanjutnya dibawa ke mobil khusus yang sudah disiapkan petugas. Sebelum pindah ke Palu, MW diketahui sebelumnya tinggal di Makassar dan Kalimantan. Nah, jadi mereka ini dari Kalimantan, baru dari Makassar. Kemudian di sini mungkin cari kerja. Tadi pagi ada pergi kerja, ternyata sudah ditangkap. Ya, kalau barang buktinya tadi cuma tasnya saja diamankan. Tasnya itu beserta HP-nya, itu saja. Ya, kalau untuk sendiri ini baru saya tahu hari ini juga, karena dari pihak keluarga juga tidak ada informasi ke saya bahwa ada dari pihak tamu. Nah, saya juga tadi kaget. Ini keluarga saya, ternyata memang dia ini dari kabupaten lain yang datang berkunjung di sini. Ternyata dia terindikasi dengan teroris. Dia tidak juga, Pak. Keluarga sih? Iya, cuma dari pihak bapaknya ini, dia punya keluarganya, iya begitu. Selain MW, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri juga menangkap 2 terduga jaringan teroris lainnya berinisial AS dan RR di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebuah kapal nelayan berpenumpang 20 orang dilaporkan tenggelam di perairan Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Beruntung seluruh penumpang dan anak buah kapal selamat dalam musibah tersebut. Musibah yang menimpa kapal nelayan tersebut terjadi saat anak buah kapal melakukan aktivitas pencarian ikan di tengah laut. Tiba-tiba, kapal tersebut mengalami masalah hingga tenggelam. Seluruh penumpang kapal pun panik dan menyelamatkan diri. Mereka meminta pertolongan kepada nelayan di sekitarnya. Kejadian itu pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan tim SAR Kamis pagi. Tim SAR gabungan yang menerima laporan itu langsung menerjunkan 1 unit kapal motor dengan membawa 16 personil. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, tim SAR gabungan tiba di lokasi. Mereka langsung mengevakuasi penumpang dan anak buah kapal. Mereka dievakuasi ke Pelabuhan Luwuk, Kabupaten Banggai. Hari ini dilakukan operasi SAR oleh KN SAR Bisma bersama dengan tim SAR gabungan. Sehingga korban berhasil ditemukan pada LKP dengan jarak kurang lebih 13 nautical mile dari posisi Bisma. Korban diketemukan dalam keadaan selamat berjumlah 20 orang dan dievakuasi ke KN SAR Bisma. Kemudian korban dibawa ke Pelabuhan Luwuk untuk diserahkan kepada keluarga korban. Dengan ditemukannya korban dan diserahkannya kepada pihak keluarga,
maka operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh potensi SAR yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya kembali ke rumahnya. Sementara itu, kapal nelayan yang tenggelam tidak berhasil diselamatkan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Lubuk Banggai. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, memastikan kesiapan kendaraan penumpang penting dilakukan. Salah satunya transportasi darat yang menjadi alternatif masyarakat untuk melaksanakan mudik. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Tengah memastikan angkutan umum dan kendaraan penumpang selama mudik Natal dan Tahun Baru. Pihaknya juga melakukan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan dilakukan pada kesiapan layak pakai kendaraan selama melakukan aktivitas perjalanan lalu lintas. Selain itu, para pengendara juga bakal dilakukan tes kesehatan untuk memastikan kesiapannya sebelum melakukan perjalanan. Ramcek ditujukan utamanya bagi kendaraan bermuatan besar seperti bus. Pemeriksaan dilakukan secara rutin dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng. Nah, kalau masalah posko sesuai dengan kewenangan kami, seperti kami sampaikan, sekurang-kurangnya kita ada 7 posko. Terdiri dari 2 posko di terminal, karena kita punya 2 terminal. Kemudian ada 3 UPPKB atau jembatan timbang dan 2 satpol pelabuhan penyeberangan. Nah, namun demikian, kita juga akan melakukan monitoring mobile. Kami bagi itu menjadi 5 zona. Nah, 5 zona ini kami berbagi tim. Jadi setiap 24 jam kami ada di situ. Secara rotasi kami akan lakukan itu. Kenapa? Karena kami juga punya tugas tanggung jawab untuk memastikan kelancaran lalu lintas di jalan nasional terutama. Ramcek itu kita lakukan di terminal, di pool juga kita lakukan, dan termasuk di jembatan timbang juga kita ramcek. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan kebijakan dari pusat, angkutan barang di periode Nataru ini Sulawesi Tengah tidak ada pembatasan. Sedikitnya ada 7 posko pengamanan yang disiagakan selama pelaksanaan arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025. Posko terbagi di Terminal A, Kelurahan Mamboro, dan Tipe C, Kelurahan Tipo, Kota Palu. Beberapa jalan yang dinilai menjadi jalur utama penghubung ibu kota provinsi juga disiagakan. Kepada para pengendara juga dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan. BPTD juga memasang himbauan perakiraan cuaca ekstrim di beberapa titik posko. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.